Selamat malam, Shalom. Dari gedung gereja Jemaat Elim Balikpapan kembali menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara, anggota Jemaat Elim Balikpapan, bahkan saudara-saudara dimanapun berada yang mengambil waktu untuk bersekutu bersama-sama pada malam ini. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Toraya dan doa malam edisi Selasa 13 Juli 2021. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita membaca dan bahkan lebih jauh merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Kami memuji memuliakan Dikau ya Tuhan, karena kalau malam ini kami masih boleh ada menghampiri hadirat-Mu, itu karena perkenan Tuhan mengaruniakan hidup dan kehidupan kepada kami, bahkan di dalam hidup yang kami jalani itu Tuhan menyertakan berkat-berkat-Mu. Sebagai ungkapan syukur atas banyak hal yang Tuhan izinkan berlaku dalam kehidupan kami datang kembali memuji memuliakan Dikau dan lebih dari itu akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan sungguh jauh dari kesempurnaan, bahkan kami semua adalah manusia yang berdosa. Karena itu Tuhan ampuni kami agar kami layak mendengarkan firman-Mu. Berfirman ya Tuhan, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada malam ini dipilih dari kitab Mazmur 142. Kita baca mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mazmur 142 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 berbunyi, doa seorang yang dikejar-kejar. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam goa, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku kepadanya, kesesahanku kuberitahukan kepadanya. Ketika semangatku lemah, lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku, di jalan yang harus kutempuh. Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah. Tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri
orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila Engkau berbuat baik kepadaku. Amin. Tema perenungan kita pada saat ini sebagai refleksi dari pembacaan kita Mazmur 142 ayat 1 sampai 8 adalah dicuekin. Dalam bahasa Toraja, mungkin banyak di antara kita yang baru mendengar ini, dicuekin itu adalah tang di po ina, batu di sabiangan, being ignored. Sebagai manusia yang lemah, manusia yang berdosa, tentu kita pernah mengalami yang namanya dicuekin, atau minimal kita merasa dicuekin. Dan karena itu saya tidak perlu menjelaskan lagi bagaimana sih yang namanya dicuekin ini. Tentu ketika kita merasakan itu, kita akan merasa kecewa, kita akan merasa sedih. Kadang-kadang kita merasa sendiri bahkan di tengah-tengah keramaian. Dan akibat dari perasaan kecewa, sedih, merasa sendiri itu kemudian membuat kita menjadi kehilangan semangat. Saudara-saudara, saya kira kita mengingat berita dari kampung halaman kita beberapa waktu yang lalu. Ada banyak bahkan anak-anak muda yang masih memiliki masa depan yang panjang, yang mengakhiri hidupnya, dan salah satu persoalan adalah karena merasa dicuekin, merasa sendiri, sedih, dan tidak tahu kemana melangkah, dan akhirnya mengakhiri hidupnya. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara ketika kita menghadapi perasaan seperti itu, ketika mengalami persoalan seperti itu? Tentu kita tidak harus terus larut dalam suasana tersebut. Daud, sang pemazmur yang kita baca dalam pembacaan kita tadi, juga mengalami hal itu. Dia pernah merasa dicuekin, dia merasa sendiri, merasa tidak lagi ada yang peduli kepadanya. Ketika dia merasakan seperti itu, yang dilakukan adalah menuliskan sebuah mazmur. Kita bisa melihat bagaimana perasaan itu di dalam kalimat-kalimat yang dia tuliskan. Dia katakan, pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Ayat 5. Dalam kondisi itu ia sungguh merasa sesak. Di dalam ayat 3 bahkan merasa lemah lesu. Ayat 4, dan merasa di penjara. Kondisi seperti ini tentu sangat tidak mengenakan. Namun walaupun dalam kondisi yang sedemikian galau, pemazmur tetap ingat dan memutuskan untuk segera datang kepada Tuhan. Dia berseru dan memohon. Dia tulis di dalam ayat 2, kemudian dia berkeluh kesah, mencurahkan segala isi hatinya, keluhannya kepada Tuhan di dalam ayat 3, dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mengetahui jalannya di ayat 4. Selanjutnya, setelah berefleksi tentang itu, ia menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Pada ayat 6. Sungguh sebuah teladan dari sebuah pengambilan keputusan yang sangat tepat di tengah-tengah kondisi yang begitu sulit. Pertanyaannya kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagaimana jika kita, jika saya, jika Anda dimanapun dan dalam kondisi apapun mengalami suasana-suasana seperti ini? Ketika menghadapi situasi sulit, ketika kita merasa sendiri, ketika kita merasa dicuekin, apa yang akan kita lakukan? Saudara-saudara, banyak anak Tuhan bahkan yang justru dalam kondisi seperti itu menjadi putus asa, kehilangan harapan, kehilangan semangat. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, pemazmur di dalam perenungan kita malam ini memberikan sebuah teladan kepada kita
bahwa seharusnya yang kita lakukan saat sedang merasa terbeban, saat sedang merasa sendiri dan tidak ada yang peduli adalah datang kepada Tuhan, berseru dan meminta tolong. Percayalah, Tuhan mengasihi dan pasti mempedulikan kita. Ia sungguh mengasihi kita. Ia adalah tempat perlindungan bagi orang yang percaya kepadanya. Dunia bisa saja tidak peduli. Saudara-saudara kita bahkan bisa saja cuek terhadap kita. Orang-orang di sekitar kita tidak peduli dengan keadaan yang kita hadapi. Tetapi percayalah, ada satu pribadi yang sangat dan akan selalu mempedulikan kita, yaitu Tuhan. Dan karena itu, apapun kondisimu hari ini, apapun situasi yang kita alami saat ini, di tengah-tengah suasana sulit, di tengah-tengah masa pandemi Corona-19 saat ini, jangan pernah untuk tidak datang lagi kepada Tuhan, sosok yang terus peduli kepada kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, bahkan memuji-muji nama Tuhan, kita masuk dalam doa malam dan doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekasih jiwa kami, karena hanya atas perkenan-Mu kami kembali merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah persekutuan kami. Engkau telah melayakkan kami untuk berada di hadirat-Mu, membaca merenungkan firman-Mu pada malam ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa hal itu boleh terjadi karena Tuhan melayakkan kami, Tuhan berkenan atas kami, atas kehidupan kami. Firman-Mu telah mengajarkan kami sebuah keteladanan yang diperlihatkan oleh hamba-Mu Daud. Ketika dia menghadapi persoalan, dia lari kepada Tuhan.
ketika dia sedang dicuekin dan merasa sendiri, dia merasakan kehadiran Tuhan dan berdoa hanya kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk juga bersikap seperti itu ketika menghadapi banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami, secara khusus di tengah-tengah kehidupan kami berbangsa bernegara saat ini. Bahkan sebagai umat manusia hari ini yang menghadapi pandemi COVID-19. Banyak saudara-saudara kami yang telah terpapar, banyak yang kemudian telah terbaring lemah dan tidak sedikit bahkan yang meninggal dunia. Tentunya ini menjadi sebuah pergumulan kami sebagai umat ciptaan Tuhan. Dan karena itu lewat perenungan malam ini, ajar kami untuk tidak menjadi putus asa. Kondisi apapun yang kami alami saat ini, ajar kami untuk berserah seperti Daud berserah kepadamu. Ajar kami Tuhan untuk menjadi warga negara yang baik, untuk mengikuti segala protokol kesehatan yang disarankan untuk menghindarkan kami dari bencana yang lebih besar. Untuk bisa bersama-sama menghadapi suasana yang sulit ini, untuk bisa menjadi pemenang terhadap kondisi atau pandemi COVID ini. Ajar pula kami untuk menjadi warga gereja yang baik, yang senantiasa memupuk iman kami untuk terus kuat di tengah-tengah kondisi yang sulit ini. Oh, terima kasih Bapa, bahwa di tengah kondisi sulit ini Engkau tetap memakai anak-anak-Mu, memakai kami untuk terus melayankan pelayanan. Kami serahkan kehidupan persekutuan kami di Jemaat Elim Balikpapan. Engkau sertai kami masing-masing dengan segala rencana dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang terus giat di dalam mengembangkan, menjalankan multimedia sehingga pelayanan-pelayanan seperti renungan harian, toraya, dan doa malam ini boleh terus berjalan. Demikian juga saudara-saudara kami di dalam segala bentuk pelayanan yang dilayankan. Engkau kiranya tetap menyertai kami. Kami serahkan rencana-rencana dari persekutuan kami selanjutnya. Rencana pemilihan majelis gereja, bahkan rencana peneguhan dari pendeta baru di jemaat kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, bersyukur bersama saudara-saudara yang sedang berulang tahun pada hari ini. Ibu Yuliana Banne, Dea Yulistina, Dimas Stefano Etanuel, Winda Valencia, Bapak Yose Rizal Toding Rante. Bersama mereka kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau kembali menambahkan usia kepada mereka. Biarlah seiring pertambahan usia, mereka juga semakin bijaksana, semakin mengenal Engkau. Engkau melihat keberadaan masing-masing kami Tuhan. Engkau melihat kondisi kami. Mungkin ada saudara-saudara kami yang sedang terbaring lemah. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kuatkan iman mereka Tuhan. Buat mereka merasa tidak sendiri menghadapi kondisi sulit ini. Dan jika Tuhan berkenan kiranya Engkau mengaruniakan kesembuhan baginya. Berdoa buat saudara-saudara kami yang senantiasa mencari pekerjaan. Engkau sertai mereka, beri kekuatan dan juga beri pengharapan untuk terus bekerja, bergiat, memperjuangkan untuk mencari pekerjaan. Berdoa buat semua anak-anak kami yang memasuki tahun ajaran yang baru dalam pendidikan masing-masing mereka. Kiranya Engkau juga tetap mengasihi mereka dalam suasana yang baru, biarlah mereka terus bersemangat untuk menjalani hari-hari yang baru yang Tuhan karuniakan. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa kami berdoa kepadamu dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah rangkaian renungan harian Toraja dan doa malam kita pada saat ini. Kiranya masing-masing kita diberkati dan tetap merasa ada Tuhan di sekitar kita, sehingga kita tidak lagi merasa sendiri. Tuhan memberkati.